Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Selasa teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Salah satu kelompok supporter tim nasional Indonesia yang bernama Ultras Garuda, baru-baru ini mereka telah menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya. Sudah banyak sekali beritanya beredar di berbagai media, baik itu media sosial dan yang lainnya. Dan tentu dari hasil pertemuan tersebut ada 5 tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok supporter Ultras Garuda ini kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya pribadi cukup mengapresiasi dari kelompok supporter Ultras Garuda ini yang telah berani menemui Ketua Umum PSSI gitu dan telah melayangkan 5 tuntutan tersebut. Tetapi setelah saya membaca tuntutan tersebut dan memahami tuntutan tersebut, saya rasa sih ini tuntutannya ya sangat-sangat normatif sekali ya gitu. Jadi ini adalah bukan tuntutan sebetulnya, tetapi ini adalah memang kerjaan wajib dari PSSI itu sendiri seharusnya yang harus sudah dilakukan tanpa tuntutan gitu. Jadi sekali lagi saya apresiasi dari kelompok Ultras Garuda ini. Tetapi ya tadi setelah saya pahami, tuntutan ini ya sangat-sangat normatif sekali, sangat-sangat sopan sekali gitu ya. Itu tuntutan. Jadi ada 5 tuntutan. Yang pertama yaitu adalah manajemen tim nasional Indonesia yang profesional. Nah, tentu ini adalah tugas dari federasi bagaimana membangun dan membentuk tim nasional secara profesional dan tentunya kualitasnya baik gitu, baik dari timnas kelompok umur maupun hingga timnas senior gitu. Dan tentu di dalamnya terdiri dari beberapa unsur. Ada manajer timnas, lalu ada tim kepelatihan, lalu ada kitman, tim dokter, tim analis, pelatih fisik dan lain sebagainya hingga ke pemain. Dan tentu unsur-unsur tersebut itu harus saling beriringan gitu. Jadi benar-benar menciptakan suasana yang sangat-sangat kondusif di ruang ganti. Jangan sampai terjadi ada isu ruang ganti seperti yang sudah-sudah gitu, katanya seperti itu. Jadi itu adalah tugas dari PSSI sebetulnya untuk membentuk manajemen timnas yang profesional gitu. Lalu yang kedua itu adalah roadmap dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, ini juga nggak harus dituntut sebetulnya. Justru ketika Erick Thohir menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PSSI sejak tahun 2023 lalu, tentu dia harus sudah merancang bagaimana program kerja dia, begitupun juga dengan roadmap-nya sepak bola Indonesia ke depannya seperti apa. Targetnya juga seperti apa, harus jelas gitu. Jangan sampai ketika ada event-event timnas bermain di event-event tersebut memberikan target yang abu-abu, itu tidak jelas. Kalau misalkan targetnya juara, ya sudah dari awal berikan target juara. Jangan sampai kayak memberikan target itu yang tidak jelas, seperti berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu apa gitu? Juara kah? Menang kah? Lolos grup kah? Lolos fase gugur kah? Nah itu udah jelas. Begitupun juga dengan roadmap. Seperti apa arah sepak bola Indonesia ini akan dibawa ke depannya gitu. Waktu itu bilangnya lolos ke Piala Dunia 2030 ya, walaupun memang belum saat itu ya, 2026 itu belum ditargetkan karena memang saat itu benar-benar masih membentuk tim nasional dengan akselerasi dari para pemain diaspora ya di proses naturalisasi. Jadi walaupun saat itu memang belum ditargetkan lolos Piala Dunia 2026, tetapi ternyata tiba-tiba Indonesia ada peluang dan bisa melangkah sejauh itu.
it's okay lah, tidak apa-apa untuk 2026. Lalu targetnya 2030. Tetapi kemarin setelah melakukan preskon di hari Jumat minggu lalu, tiba-tiba berubah lagi. Targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2034. Nah, itu juga roadmap-nya belum jelas. Lalu tuntutan yang ketiga yaitu proses penunjukan pelatih atau pemilihan pelatih harus dilakukan secara transparan katanya. Nah, ini juga tugas dari PSSI yang memang seharusnya tidak harus menjadi tuntutan. Memang ya federasi ketika memilih pelatih timnas itu benar-benar harus transparan. Seperti apa prosesnya, lalu kriterianya seperti apa keunggulan dari pelatih tersebut, apa nanti garansinya ketika pelatih ini memegang tim nasional kita ke depannya seperti apa gitu. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah gitu ya. Tim kepelatihan dari Belanda ini proses rekrutmennya sangat-sangat tidak jelas, sangat-sangat tidak logis, dan proses rekrutmennya ini terjadi di salah satu hari besar, di hari libur juga. Itu dan katanya proses perekrutan pelatih yang kemarin itu sudah dilakukan beberapa bulan sebelum pelatih yang sebelumnya dipecat. Jadi ya ketika pelatih sebelumnya masih ada kontrak, tiba-tiba pihak federasi ini langsung melakukan proses pencarian gitu, seperti itu. Jadi ini benar-benar prosesnya sangat tidak jelas. Itu memang kewajiban dari PSSI harus memilih pelatih untuk timnas itu dengan secara transparan gitu. Tidak usah menjadi tuntutan juga, karena memang ya itu tugas wajib. Lalu yang keempat itu adalah pembinaan usia dini. Tentu ini adalah sangat-sangat tugas utama dari federasi. Walaupun saat itu sempat ada pernyataan dari Ketum PSSI langsung Erick Thohir bahwa katanya PSSI ini hanya sekitar 1% mengurusi kompetisi di Indonesia dan juga pembinaan usia dini, katanya seperti itu ya. Waktu itu kalau tidak salah ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi. Tetapi justru tentu pihak dari federasi ini benar-benar harus bertanggung jawab, mulai dari pembinaan usia dini, bagaimana kompetisi usia dini ini dibuat gitu. Ketika nanti timnas kelompok umur ini akan bertanding di event-event kelompok umur, tentu nanti pelatih juga tidak repot untuk mencari pemain itu. Tidak harus belusukan lagi kemana, karena itu sudah ada wadahnya di kompetisi kelompok umur masing-masing. Seperti itu. Kita sudah tertinggal jauh di negara, jangan jauh-jauh ke Eropa lah, negara-negara tetangga saja gitu. Terutama Thailand ya. Ketika 10 tahun lalu gitu ya, di 2015, para pemain dari timnas kelompok umur di Thailand itu diwawancara oleh ada beberapa jurnalis di Indonesia. Apakah mereka sudah bermain di klub profesional? Mereka sudah gitu ya. Ketika umur di bawah 17, di bawah 19 gitu, mereka sudah direkrut secara profesional, dikontrak secara profesional oleh klub-klub ternama di Thailand seperti Buriram, Chonburi, BG Pathum dan lain sebagainya gitu, Muangthong United gitu. Nah, sementara di kita pemain-pemain kelompok usia timnas Indonesia itu kebanyakan masih bermain di SSB, masih bermain di Diklat dan lain sebagainya. Mereka belum punya kontrak secara profesional gitu. Itu perbedaannya. Jadi pembinaan usia dini ini tentu adalah sebagai tugas utama dari federasi. Sekali lagi tidak harus menjadi tuntutan gitu. Terus tuntutan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah peran supporter. Jadi katanya pihak dari PSSI ini harus memberikan wadah atau forum kepada supporter, atau ya intinya melibatkan supporter lah, supaya supporter itu punya ide-ide atau masukan terkait kelangsungan sepak bola di kita di Indonesia gitu. Ya, itu juga sebetulnya merupakan tugas dari federasi juga. Contohnya ya kemarin gitu. Ketika ya orang-orang federasi ini sekali lagi memang dalam proses komunikasinya dengan supporter, dengan bagaimanapun memang kurang baik di akhir-akhir ini. Maka dari itu
tentunya ketika kemarin tim nasional Indonesia meraih kemenangan di bawah asuhan Patrick Kluivert ini, langsung ada salah satu dari anggota EXO PSI mengatakan bahwa oh ini kerja ini kerja ini kerja ini. Lalu ketika sebaliknya tim nasional Indonesia kalah, justru malah mengatakan ini sudah kehendak Tuhan. Jadi ya sekali lagi komunikasinya itu dijaga ya. Entah itu antara federasi dengan pemain, federasi dengan supporter. Kalau pemain dengan supporter sih sejauh ini ya oke-oke aja sih menurut saya. Tetapi justru yang jadi masalah adalah dari federasi dengan supporter, justru komunikasinya ini harus diperbaiki gitu ya. Jadi sekali lagi 5 tuntutan yang dilayangkan oleh Ultras Garuda ini oke, saya apresiasi, tetapi ya ini sangat-sangat basic sekali, sangat-sangat normatif, karena memang ya tentu setelah dibaca dan dipahami 5 tuntutan inilah ya itu tugas utama dari PSSI itu sendiri untuk bagaimana mengelola sepak bola Indonesia ini ke depannya gitu. Karena kita tahu bahwa justru ultras di negara luar itu lebih ngeri lagi. Contoh kemarin Irak, walaupun mereka masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ya walaupun peluangnya sekian persen lah gitu ya, tetapi ketika di pertandingan terakhir ronde 4 kemarin menghadapi Arab, wah, supporter mereka langsung kritiknya gila-gilaan di depan langsung ya, di stadion yang dihadiri oleh langsung Ketua Umum Federasinya Irak, itu dimaki-maki langsung oleh supporternya Irak. Ya, lebih gila lagi gitu. Apalagi di negara-negara Eropa, di klub-klub Eropa itu ultrasnya tuntutannya lebih gila lagi gitu. Jadi sekali lagi ya ini sebetulnya tidak harus menjadi tuntutan, justru itu yang menjadi tugas utama dari PSSI itu sendiri ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.